Manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Setelah ucapannya viral dan berujung rumahnya dijarah oleh ratusan massa yang kesal, terbaru mantan Ketua Komisi 3 DPR itu kini ngamuk dan meluapkan emosinya di media sosial. Sahroni yang awalnya menanggapi demo rakyat dan mahasiswa, mengucapkan kata-kata yang menghina dengan ucapan yang tidak pantas. Dan setelah demo berlangsung dan banyak terjadi kericuhan, massa yang tersulut emosi dengan ucapan Sahroni beramai-ramai menggeruduk dan menjarah rumahnya. Sementara Sahroni sendiri yang sudah melempar bola panas kepada rakyat, justru enak-enakan kabur ke Singapura di saat Jakarta bergejolak, salah satunya karena ucapannya. Dan kemarahan massa akhirnya melampiaskan ke rumah Sahroni dengan merusak dan menjarah isi rumah tersebut. Diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Setelah peristiwa itu, Sahroni yang masih berada di Singapura pun menjadi berang-berang. Maksudnya menjadi beran alias murka. Dia menyampaikan kekecewaannya saat konferensi di media elektronik. Tak hanya itu, Sahroni pun merasa sangat terpukul karena barang-barang yang dirusak dan dijarah baginya mempunyai nilai historis dan kenangan penting. Menurut saya ini satu perbuatan yang memang tidak lagi dalam toleransi yang cukup, dan siapapun ormas di belakangnya harus bertanggung jawab. Dan kita jangan selalu memberikan toleransi, wah ini oknum ormas, tapi ormasnya sendiri tidak diberi sanksi. Bagaimana sanksinya? Itu polisi yang tahu mekanisme aturan hukumnya. Sementara di akun medsosnya, Sahroni beberapa kali menuliskan story yang isinya kekecewaan yang mendalam dan juga penuh emosi. Nikmati saja alur ceritanya. Oh indahnya liburan bersama. Nikmati saja alur ceritanya. Nikmati saja alur ceritanya. Sementara pelawak Eko Patrio dan Uya Kuya, yang juga menjadi orang yang diburu oleh rakyat kecil untuk bertanggung jawab atas ucapannya, juga tidak luput dari kemarahan massa. Namun, beda halnya dengan Sahroni yang geram dan menebar kata-kata yang lebih pedas, pelawak-pelawak yang konon beralih menjadi wakil rakyat itu justru meminta maaf dan menyesali ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya. Bohong. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Kini, semua sudah terlambat. Rakyat yang terus-menerus menahan amarah dengan korupsi berdalih kebijakan oleh mereka yang konon menjadi wakilnya,
Ditambah mereka yang enggan mengesahkan undang-undang hukuman berat bagi para koruptor lainnya, rakyat sudah enggan bersabar. Rakyat sudah bosan dengan mulut manis hati berduri, dan rakyat sudah tak bisa bersabar. Tak ada yang mereka takutkan. Bahkan untuk orang terdekat presiden, seperti menteri sekalipun, menjadi contoh nyata bahwa kekuatan rakyat menjadi pemenang utama. Bahkan yang terbaru, rumah menteri yang dijuluki mafia pajak pun tak luput dari serbuan massa yang tidak tahan dengan semboyam. Hidup sengsara di negeri yang kaya raya. Tetaplah menjadi rakyat yang bersatu, berdaulat, gagah dan perkasa. Jangan pernah takut dengan ketidakadilan. Karena Tuhan menganugerahkan negeri Indonesia ini untuk keseluruhan rakyat. Bukan cuma untuk pejabat bangsa. Merdeka! Thank you.